kesempatannya, di sini kami dari kelompok 4A akan menerangkan KIE terkait dengan alat dari DDI Diskus, yaitu fluticasone salmeterol untuk penyakit asma persisten sedang. Baik, selamat siang Ibu. Silakan duduk. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya apoteker Widya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Baik, Ibu, saya akan menulis obat dari dokter yang berikut saja. Baik, saya baca dulu ya Ibu. Baik, apakah benar ini dengan Ibu Lintang? Benar. Baik Ibu Lintang, untuk memastikan data pasien sesuai, boleh dikonfirmasi mengenai tanggal lahirnya? Untuk lahir saya itu 6 Mei tahun 1981. Terima kasih Ibu. Saya sedang mencocokkan dengan resep dari resep dokter Palu. Ibu didiagnosis asma persisten sedang dan dokter meresepkan fluticasone salmeterol diskus. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal, kemudian nanti saya akan menerangkan juga cara penggunaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya beberapa menit ke depan? Terima kasih Ibu. Apakah saat ini Ibu sedang menggunakan obat lain secara rutin, misalnya seperti obat tekanan darah, obat diabetes, obat jantung, ataupun obat-obatan herbal lainnya? Sejak ini belum ada. Baik, saat ini bagaimana kondisi asmanya Ibu? Apakah masih sering sesek atau batuk ataupun terbangun pada malam hari karena gejala ini? Kalau malam hari itu lumayan mengganggu, masih kalau sesak sama batuk. Baik Ibu, obat yang Ibu terima adalah fluticasone salmeterol diskus, di mana obat ini nantinya berfungsi untuk mengontrol asma Ibu sehingga nantinya mencegah gejala seperti sesak nafas maupun batuk. Nah, sebentar Ibu ya, saya akan ambilkan obatnya terlebih dahulu. Obat ini nantinya digunakan satu inhalasi sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan juga pada malam hari. Ibu juga perlu menggunakan obat ini secara teratur ya. Kemudian, apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat ini? Belum pernah. Baik, karena Ibu belum pernah, di sini saya akan mengajarkan mengenai penggunaan diskus ini. Yang pertama, pegang diskus dalam posisi mendatar, kemudian bisa digeser penutupnya hingga berbunyi titik. Kemudian tuasnya itu digeser hingga berbunyi titik juga. Kemudian hembuskan napas Ibu, namun jangan di dalam diskusnya, karena ketika di dalam diskusnya itu takutnya nanti menurunkan efektivitas dari diskusnya ya. Kemudian setelah itu Ibu masukkan ke dalam mulut, rapatkan bibir, kemudian hirup dengan dalam menggunakan mulut hingga obatnya terhirup seluruhnya. Setelah digunakan, Ibu tahan nafas selama 10 detik atau semampu Ibu berapa. Setelah itu baru ditutup obatnya. Untuk penggunaan diskusnya, apakah ada pertanyaan Ibu? Seperti saya menanya tadi itu sebelum digunakan kita harus menghirup, kita harus menghembuskan nafas dulu ya sebelum kita menarik dulu di sini. Oke, benar Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, mungkin di sini saya izin menyampaikan terkait efek sampingnya, sama seperti obat-obat yang lainnya, bahwa obat ini juga memiliki efek samping seperti tenggorokan rasa serat, kemudian juga infeksi pada mulut. Namun Ibu tidak usah khawatir karena hal tersebut dapat dicegah dengan cara Ibu berkumur dengan air lalu airnya dibuang ya, jangan sampai ditelan. Kemudian jika ada keluhan yang dirasa mengganggu, boleh disampaikan kepada dokter atau apoteker terkait. Kemudian untuk penyimpanannya bisa disimpan pada suhu ruang itu di bawah 30 derajat Celcius. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Pak, ini kan saya asma ya, kalau ada kondisi saya sesak mendadak, itu apakah ini masih boleh digunakan? Tidak Ibu ya, kalau sesak mendadak itu Ibu bisa gunakan inhaler, namun tetap disesuaikan dengan anjuran dokter. Ada lagi Ibu? Baik, selanjutnya yakni perhatikan juga pada indikator obat ini, di mana apabila
mendekati angka merah, berarti obatnya itu sudah hampir habis sehingga ibu harus bersiap-siap untuk membeli obat pengganti lainnya. Kemudian apakah yang saya sampaikan ada yang ingin diulang atau